Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa UTV, khususnya adik-adik mahasiswa tingkat 1 di Rumpun Ilmu Sosial Humaniora. Jumpa kembali bersama saya Indah Mulyani dalam acara Tim Teaching Digital Citizenship. Nah, adik-adik mahasiswa dan juga pemirsa UTV, bagaimana kabarnya? Saat ini kita sudah mulai perkuliahan kembali setelah libur Lebaran. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu ya. Nah, tanpa terasa kali ini kita sudah memasuki minggu ketiga untuk mata kuliah Tim Teaching Digital Citizenship. Nah, seperti biasa, kalau dalam setiap pertemuan itu saya pasti nggak sendiri di studio. Kali ini saya kembali lagi bersama salah satu dosen pengampu mata kuliah Tim Teaching Digital Citizenship, yaitu Bapak Dr. Wahyu Raharjo, MSI. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang Bu Indah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Maaf lahir batin ya Pak. Sama-sama. Kemarin pulang kampung Pak? Kemarin jaga gawang. Oh, jaga kandang. Iya sama Pak, saya juga jaga kandang. Kiper kita. Betul. Nah, Pak Wahyu, hari ini kita tanpa terasa udah minggu ketiga nih ya. Saya kemarin kayaknya kita sempat ketemu juga di minggu awal minggu awal perkuliahan Tim Teaching Digital Citizenship. Nah, minggu pertama itu sebenarnya kita sudah membahas 9 pilar ya Pak. Kemudian di minggu kedua itu kita juga sudah membahas salah satu pilar, yaitu digital access bersama Ibu Dr. Matrisya Hernita, MSc MIKOM gitu ya. Bersama dengan beliau membahas banyak sekali, ada terkait sama digital DeFi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, hari ini nih Pak Wahyu, di minggu ketiga kira-kira pilar apa atau materi apa yang akan kita bahas nih Pak, yang merupakan salah satu dari materi pembelajaran dalam Tim Teaching Digital Citizenship. Hari ini bahas apa nih Pak Kita kira-kira? fokus ke digital literasi Bu Indah untuk pertemuan hari ini. Berarti literasi apa, sama seperti judul acara hari ini. Judul hari ini. Nah, terkait sama digital literasi Pak gitu. Kira-kira apa saja yang akan kita bahas di segmen awal ini nih Pak? Di segmen pertama untuk Tim Teaching Digital Literasi, kita bahasnya tentang apa? Oke, jadi untuk pertama yang bisa kita bahas itu adalah kenapa ya kita perlu belajar tentang digital literasi gitu. Nah, jadi ada banyak fenomena-fenomena sebetulnya di dalam dunia kita ini yang perlu kita cermati, perlu kita perhatikan gitu ya, yang menjadi dasar kenapa ada perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah persoalan perubahan dalam aspek penggunaan teknologi digital. Betul. Gitu. Nah, artinya dalam materi digital literasi ini nantinya kita akan membahas terkait kenapa sih diawali dulu ya Pak, kenapa sih pentingnya kita mempelajari ataupun bahkan bukan hanya mempelajari ya, kalau bisa menginternalisasi gitu ya, yang kemudian kita miliki gitu ya, terkait sama digital literasi. Nah, kenapa kita perlu literasi digital atau digital literasi nih Pak? Kalau mungkin bisa adik-adik mahasiswa dan pemirsa UTV saksikan di dalam sebuah tayangan nih, ada gambar yang begitu berwarna ya. Gitu. Kira-kira kenapa nih Pak Wahyu, kenapa sih salah satunya atau dari sekian banyak nanti gitu ya, kenapa kita perlu untuk memiliki literasi digital? Baik, yang pertama kita harus bicara tentang masa depan itu sebetulnya sekarang tuh seperti apa gitu Bu Indah ya. Di situ ada pergerakan roda ekonomi, ada kebutuhan-kebutuhan spot-spot pekerjaan tertentu gitu ya. Ada bagaimana pihak bagian dari pendidikan itu menyediakan tenaga siap pakai gitu ya, ada keterkaitan atau enggak gitu. Nah, kalau kita bicara tentang 5 key labor market drivers, jadi hal-hal apa aja sebetulnya yang mendorong pergerakan sistem ekonomi, apa aja yang mendorong perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Yang pertama kita bicara tentang technological change gitu. Mau nggak mau kita memang harus melihat bahwa teknologi sekarang berkembang sedemikian rupa, yang tadinya itu 1-2 kita pegang, sekarang itu udah benar-benar jadi
bagian dalam kehidupan, udah ada di sendi kita gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan teknologi yang tadi mau nggak mau kita nggak bisa hindari gitu. Kemudian adalah persoalan green transition, memang ada isu sumber daya alam kan ya di sini, di mana ada batasan-batasan sumber daya alam, sehingga kita harus bisa memaksimalkan sumber daya non gas misalnya gitu ya. Jadi persoalan green transition juga, dan itu butuh teknologi gitu. Kemudian ada demographic shifts. Nah ini menarik, kita selalu bilang persoalan apa, boomers, Gen Z gitu ya, Gen Alpha gitu, dimana setiap generasi itu punya karakteristik masing-masing yang somehow masih harus kita tolerir satu sama lain, karena kita masih hidup berdampingan nih satu sama lain gitu. Nah, salah satu perbedaan yang mencolok dari perbedaan demographic shifts ini adalah tentang penggunaan teknologi di masing-masing angkatan gitu, yang memang unik dan berbeda gitu. Kemudian ada geoeconomic fragmentation gitu ya. Ini kalau kita bicara misalnya perbedaan daerah punya keunggulan apa, keuntungan apa, kerugiannya apa gitu. Yang terakhir adalah persoalan ketidakpastian dari kondisi ekonomi gitu. Apapun, karena ekonomi kita tuh terkait satu sama lain dengan berbagai aspek. Jadi setiap ada perubahan di dunia, kita pasti akan terkena imbasnya ya. Misalnya kayak sekarang sedang perang di Timur Tengah itu, penutupan Selat Hormuz misalnya, tanpa kita bahas lebih lanjut, efeknya itu udah besar gitu ya. Ada efek domino yang sampai ke bawah sampai sekarang gitu. Nah, kalau kita bicara tentang digital literacy, kita bicara juga tentang persoalan digital access gitu ya. Bahwa kalau kita ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik di dunia ini, mau nggak mau kita butuh bantuan teknologi gitu. Nah, masalahnya kita sudah punya cukup pengetahuan nggak untuk menggunakan teknologi? Nggak usah yang sifatnya advance, tapi di level-level yang masih basic, kita udah punya cukup literasi nggak? Nah, menariknya Bu Indah, kalau kita bicara literasi, kita nggak cuma bicara kompetensi, tapi juga ada batasan-batasan yang harus diketahui, etik dan segala macam. Jadi literasi itu lebih dalam dibanding cuma sekedar kamu bisanya apa gitu, kamu bisa ini apa enggak gitu ya. Nah, kemudian dengan pergeseran kehidupan ada AI di situ, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Yang tadinya dulu kita butuh AI untuk support, sekarang tuh udah berjalan beriringan. Banyak pekerjaan kita itu memang mengharuskan kita menguasai AI. Jadi kita tidak lagi butuh dia, tapi ini udah jadi bagian dari pekerjaan gitu loh. Jadi kita nggak lagi bicara tentang kompetensi, tapi kita bicara tentang literasi, sesuatu yang memang lebih dalam gitu ya. Janganlah kita bicara terlalu jauh, misalnya persoalan robotik atau apa gitu, tapi sehari-hari aja kita sudah pakai AI gitu ya, untuk kehidupan yang paling ringan gitu. Nah, masalahnya penggunaan teknologi ini nanti itu ada salah satu efek sampingnya gitu. Jadi sampai sejauh mana penggunaan AI ini itu, satu, menggeser sumber daya manusia, atau menggantikan sumber daya manusia. Sampai seberapa jauh juga AI ini bisa menciptakan lapangan kerja baru yang mengakomodasi sumber daya manusia. Jadi ini sebetulnya ada tarik ulur gitu ya, konsekuensi dari perkembangan AI. Kalau kita lihat dari data dari 2025 ini gitu ya, sebetulnya memang ada pekerjaan-pekerjaan yang tergantikan oleh AI, tapi itu tidak terlalu banyak rupanya Bu Indah gitu. Yang paling banyak adalah pekerjaan-pekerjaan yang bisa berevolusi, dikembangkan sedemikian rupa dengan merangkul AI sebagai bagian dari pekerjaan itu sendiri gitu. Dan yang juga belum banyak sih, itu adalah pekerjaan-pekerjaan baru yang diciptakan dari penggunaan AI ini gitu. Artinya Pak Wahyu, kalau mungkin kita melihat yang tadi saya sedikit tertarik mengenai adanya
mengganti displacement ya. Jadi adanya pekerjaan sekitar 92 juta yang di slide sebelumnya itu, ada 92 juta pekerjaan yang kemudian tergantikan nantinya gitu ya, dan adanya sebenarnya 170 juta pekerjaan baru gitu yang memang keduanya itu terjadi karena adanya transformasi digital gitu ya. Nah, transformasi digitalnya itu dalam bentuk adanya AI gitu ya, kemudian adanya robotika dan adanya mungkin teknologi energi gitu ya. Contohnya misal kalau situ kan disebutnya ya teknologi energi, robotik sama AI. Ya, mungkin sederhananya misalkan ya, kalau dulu misalkan kalau kita mau bayar tol itu masih ada orang yang petugas tolnya kan untuk nyiapin uang kembalian dan sebagainya. Sekarang sudah nggak ada karena kita pakai tapping kartu. bahkan nanti katanya tapping kartu pun akan digantikan gitu ya, dengan sesuatu yang lebih apalagi yang lebih teknologi yang lebih canggih lagi gitu ya. Nah, artinya ketika memang ada perubahan atau transformasi dari berbagai bidang pekerjaan gitu ya, artinya kita sebagai individu yang juga berada dalam proses perubahan tersebut ya tetap harus ngikutin gitu ya Pak Wahyu. Dan supaya kita bisa ngikutin artinya ya kita harus punya kemampuan terkait literasi digital gitu ya, kurang lebih ya. Oke, dari 2 slide tadi. Yang paling gampang itu gitu. Kita nggak bisa menguasai semua teknologi, tapi setidaknya kita tahu batasan-batasan penggunaan, terutama teknologi yang memang kita pakai di pekerjaan kita gitu. Iya, betul. Mungkin memang sebagian tugas kita atau sebagian pekerjaan kita tergantikan ataupun lebih dipermudah dengan kehadiran teknologi, tapi tetap ya Pak, base-nya atau decision-nya ya tetap di kita sebagai manusia kan gitu. Yang lain kan tetap dipandang as a tools. Nah, harapannya kita bisa melakukan demikian supaya tidak ketergantungan dan sebagainya ya, kita harus punya literasi itu ya Pak. Jadi bukan cara hanya penggunaan nanti ya, mungkin lebih dalam dibahas gitu. Baik Pak Wahyu, menarik sekali, baru 2 slide nih padahal. Silakan Pak Wahyu. Kemudian ada apa lagi sih Pak fenomenanya yang akhirnya bikin kita supaya aware ataupun memang sadar bahwa ternyata penting sekali untuk memiliki literasi digital? Iya, kalau dilihat dari tabel ini Bu Indah, kita bisa lihat ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kira-kira di 2030 itu bakalan lebih happening, lebih berkembang, tetapi juga ada beberapa yang menurun gitu ya, entah karena kebutuhan, entah karena kesediaan sumber daya juga gitu. Tetapi ini adalah menjadi bagian, semuanya itu selalu menjadi bagian dari perkembangan dari teknologi itu sendiri gitu. Misalnya kalau kita lihat yang menurun di nomor 13 misalnya graphic designer itu kan memang pekerjaan yang bersentuhan dengan teknologi gitu. Nah, sekarang sudah banyak AI yang udah menggantikan pekerjaan itu, kita tinggal masukin prompting yang pas, atau seperti menggantikan pekerjaan yang yang sudah banyak dilakukan oleh orang seperti desainer grafis ini, walaupun paling yang hilang adalah sentuhan manusiawi, konteks dan segala macam gitu. Tapi ada juga pekerjaan-pekerjaan yang kayak nursing professionals itu kan menjadi lebih happening karena bidang kesehatan itu salah satu bidang yang paling bisa mengakomodasi dan mengembangkan teknologi menjadi satu dengan kompetensinya gitu. Jadi mereka itu bisa menggunakan teknologi sedemikian rupa untuk membantu kompetensi mereka. Jadi itu yang membuat perkembangannya menjadi lebih pesat gitu. Betul. Jadi memang salah satu kunci adalah gimana caranya kita bisa embrace gitu ya teknologi untuk kita gunakan untuk kepentingan kita gitu. Mau ditolak ya nggak bisa, mau ditinggalkan, dijauhi ya nggak bisa gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan di bidang-bidang yang warna hijau itu adalah pekerjaan-pekerjaan atau bidang-bidang pekerja yang berhasil mengintegrasikan teknologi di dalam pekerjaannya sedemikian rupa sehingga mereka berkembang bersama teknologinya itu sendiri gitu. Nah, kemudian untuk hal-hal yang lain kayak yang biru ini juga yang
sama kayak yang hijau tadi yang juga Iya. berkembang, ini kayaknya profesi ya Bu Indah ya. Iya, bidang kayaknya, Profesi-profesi, kalau yang merah sebelah kanan ini juga profesi yang banyak turun kayak bank betul. tellers, data entry yang sangat clerical banget kan gitu ya. Udah bisa keganti lah sama apa namanya, sama teknologi gitu, telemarketers gitu kan, Iya, betul. legal secretaries. Memang ini bagian dari konsekuensi perkembangan teknologi gitu. Betul. Bisa jadi profesi-profesi yang warna oranye di sebelah kanan ini besok juga akan berevolusi menjadi profesi-profesi baru Betul, gitu. yang mengkombinasikan teknologi di dalamnya. Iya. Dan kita kalau bisa mengikuti dengan memiliki literasi tentunya ya kita bisa ikut berkembang bersama Betul. perubahan pekerjaan tersebut gitu ya Pak. Dan memang pengetahuan tentang literasi digital ini diperlukan untuk dipahami oleh banyak orang sesuai kapasitasnya masing-masing. Mahasiswa ya sampai sejauh apa disesuaikan dengan kebutuhan sebagai mahasiswa. Kalau untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu gitu ya, ya disesuaikan gitu loh. Jadi setiap orang, setiap pekerjaan, setiap profesi itu seharusnya logikanya ya, idealnya itu bisa berkembang sesuai dengan teknologi di bidangnya masing-masing gitu. Nah, berikutnya tuh ini juga menarik Bu Indah. Ada persoalan disruption to skills gitu ya, sampai 39% gitu loh, bahwa core utama pekerja itu bisa berubah banget gitu loh. Bisa berubah banget. Kalau dulu kita bisa tahu lah misalnya orang-orang lulusan apa misalnya pertanian bekerja di sektor perbankan misalnya, itu kan juga workers core change gitu ya, tapi besok itu akan jauh lebih kompleks, perubahannya jauh lebih tajam gitu ya. Betul. Lulusan apa kerjanya jadi apa gitu ya. Kadang-kadang kita nggak bahkan orang-orang tertentu yang mungkin tidak cukup punya legal education, tapi dia karena skillnya oke, dia bisa menggunakan teknologi sedemikian rupa jadi jauh lebih tajam gitu. Betul. Nah, ini core skill di tahun 2025 sebetulnya kita udah lewat. Jadi mungkin tahun ini jauh lebih berkembang dibanding apa yang sudah ditampilkan di layar ini. Ada persoalan analytical thinking yang itu diperlukan di banyak profesi sebetulnya. Resilience, flexibility, agility gitu ya, leadership, social influence, creative thinking gitu. Hal-hal ini kalau bisa diakomodasi dengan sejalan dengan perkembangan teknologi pasti lebih keren gitu. Talent management misalnya kalau di dunia industri, gimana caranya kita bisa mengembangkan suatu sistem yang terorganisir untuk rekrutmen misalnya gitu ya. Nggak harus completely offline gitu, mungkin bisa hybrid gitu ya. Karena kalau untuk fully online juga ada batasan-batasan tertentu ya, etik-etik yang bisa. Jadi artinya sebetulnya bagaimana pekerja atau organisasi atau perusahaan itu bisa merangkul teknologi disesuaikan sedemikian rupa dengan jenis pekerjaannya masing-masing. Jadi bisa membantu gitu loh, bukan cuman jadi sumber stres, jadi teknostres gitu. Kalau kita lihat terkait sama di slide sebelumnya ya Pak, terkait sama core core skills gitu ya. Terasa banget ya Pak ketika dulu kita mahasiswa dengan yang sekarang gitu ya. Itu kan sebenarnya memang keterampilan atau keterampilan yang dimiliki itu jauh sekali berbeda karena memang saat ini kondisi lingkungan atau environment-nya itu beda banget ya nggak sih? Kalau sekarang kalau kita lihat itu ada technological literacy gitu ya, itu menjadi core skill yang penting banget gitu ya. Kalau dulu mungkin kita masih bisa manual ya Pak, pakai catatan, kemudian banyak hal yang memang masih bisa dilakukan tanpa harus berkaitan dengan lingkungan digital. Kalau sekarang kayaknya udah nggak bisa, susah gitu. Ada yang nyatet langsung dari tab, gitu kan? Ada yang foto kemudian tiba-tiba terus jadi tulisan atau gitu. catatan. Tapi yang menarik ini Bu Indah, saya kasih tahu. Ini teman-teman mahasiswa ini kan memang unik-unik ya. Iya.
kalau zaman dulu kita kuliah, kalau kita butuh literatur, buku sama jurnal, kita kan harus mendatangi perpustakaan secara fisik kan, kita datengin, terasa sekali. bayar atau daftar, terutama kalau kita bukan bagian dari Civitas Akademi di situ, pinjam bukunya, pinjam buku kita bawa ke meja, kita catat tulisan segala macam. Nah sekarang itu kan secara digital kita bisa mendapatkan apapun sumber literatur yang dibutuhkan. Betul. Gitu. Nah menariknya anak-anak mahasiswa itu kadang sudah dengan perkembangan teknologi tetap nggak bisa cari jurnal yang betul, cari buku yang pas gitu ya. Betul. Itu namanya literasi digital. Iya. Teknologinya sudah memberikan kemudahan, tetapi kita bisa catch up nggak di situ, gitu loh. Kadang-kadang teman-teman kita itu kompetensinya itu berkembang untuk hal-hal yang sifatnya tersier, gaming gitu ya, sosial media gitu. Tapi coba deh kalau kita bisa juga mengembangkan kemampuan di bidang akademis gitu ya, kita bisa dapat any kind of literature dari manapun, kita bisa ikut workshop online dari universitas-universitas besar di dunia misalnya. Itu adalah namanya literasi digital yang sesuai dengan kebutuhan hidup kita saat itu gitu. Jadi bukan cuma persoalan gaming atau yang lain misalnya gitu. Nah, ini top 10 fastest growing skills 2030 Bu Indah, jadi 4 tahun lagi. Apapun pekerjaan kita, kalau kita mau survive, kita bisa menguasai beberapa hal ini ya, kayak AI, big data gitu ya, networks, cyber security. Wah ini nih teman-teman IT. Technological literacy nih oke kita bisa pegang. Creative thinking gitu. Betul. Ya. Naik ya Pak, tadinya mungkin di 2025 itu ada di poin ke-6, sekarang teknologi literasi itu naik. Ternyata maksudnya diprediksikan akan berkembang cepat di 2030 nanti gitu. 4 tahun yang akan datang dari sekarang. Betul. Human machine frontier nih ya, akhirnya komposisi penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari itu jadi lebih banyak gitu loh ya. Teknologi dulu cuma 22%, sekarang udah 34%. 34, 33, 33. Artinya itu kan sudah semakin imbang gitu. Jadi minimal itu imbang atau teknologi yang mendominasi gitu. Jadi kita nggak bisa lagi memang rely on sama people gitu, karena keadaannya kayak begini sekarang di dunia gitu. Jadi karena kita bagian dari peradaban dan peradabannya sekarang adalah peradaban digital, ya kita harus ngikutin. Kalau enggak kita nanti musnah gitu. Sebagai bangsa itu musnah nanti gitu. Nah, jadi terus kenapa ya kita perlu literasi digital gitu ya? Memang kalau kita pikirkan secara logika kita tertinggal banget sih sama masyarakat di barat gitu. Tapi kan bukan berarti kita nggak bisa belajar untuk mengejar ketertinggalan, untuk mendekatkan gap yang ada gitu ya. Kita bisa fokus di situ. Konektivitas kita luas. Kita harus jadi masyarakat digital karena secara demografi kita tuh jauh-jauhan. Jadi teknologi bisa kita gunakan untuk menutup gap demografi yang memang jauh-jauhan. Kemudian dominasi mobile gitu. Masyarakat kita tuh makin lama makin banyak penduduknya. Dan kita tuh bisa connecting people by technology. Jadi gimana caranya kita bisa pakai teknologi itu untuk menyatukan gitu kan. Adopsi AI gitu ya. Nah itu juga kalau pemerintah udah banyak mengadopsi AI di berbagai aspek, kita masyarakat harusnya bisa ikut gitu atau support supaya match gitu antara kebutuhan secara konseptual sama di lapangan. Kemudian ekonomi digital kan juga tumbuh pesat gitu. Itu kan juga jadi salah satu sarana membantu masyarakat memutarkan roda ekonomi gitu. Jadi mau nggak mau harus belajar gitu karena itu dapat keuntungan kita di situ. Nah, literasi digital naik tapi masih jadi tantangan itu misalnya hoax, cyber, digital divide. Nah, itu nanti yang akan kita bahas ke belakangnya. Gitu. Nah, terus ada apa lagi, Pak? Yang terkait sama situasi masyarakat. Nah, ada transformasi
berarti kayak yang adopsi AI dan Internet of Things gitu ya untuk layanan publik dan pemerintah salah satunya bisa berdampak pada transformasi pemerintahan nih ya Pak. Lah iya, sekarang kayak KTP apa gitu ya, e-government, terus satu sehat misalnya kayak gitu, semuanya udah digital. Mau nggak mau kita harus tahu. Pendaftaran misalnya isi KRS udah bisa online, ujian udah online gitu kan. UMKM udah banyak banget yang di marketplace, kita nggak harus datang ke tokonya langsung, tapi bisa via online gitu kan. Keamanan cyber itu juga jadi isu utama sekarang gitu. Jadi Indonesia itu potensi sebetulnya kalau masyarakatnya mau belajar untuk ngejar ketertinggalan. Pemerintah juga harus gitu, jangan masyarakatnya yang pintar, pemerintahnya juga harus belajar mengikuti apa yang sudah dipelajari oleh masyarakat. Oke. Nah, berarti kalau misalkan dari sebuah pertanyaan aja nih ya Pak, yang tadi muncul di awal bahwa kenapa sih kita perlu literasi digital, bahwa kalau tadi Pak Wahyu cerita tentang the fastest sama apa aja bidang-bidang pekerjaan yang paling cepat berkembang dan kemudian yang paling besar perkembangannya gitu ya terkait sama adanya transformasi digital, kemudian keterampilan-keterampilan apa yang dibutuhkan, kemudian muncul tuh ya Pak ada technological literacy gitu ya, artinya memang bahwa dunia di saat ini secara umum ya, secara keseluruhan bahwa kondisi dunia saat ini memang sangat dipengaruhi oleh teknologi digital, sehingga adanya perubahan yang cepat itu ya menuntut individu itu sendiri ya, seluruh masyarakat pada umumnya itu harus punya kemampuan dalam menggunakan teknologi secara efektif yang bisa kita pelajari melalui digital literasi, kurang lebih gitu ya. Termasuk pada masyarakat Indonesia yang memang saat ini juga sudah ikut mengalami perubahan digital atau transformasi digital. Ya, Pak Wahyu, ini menarik sekali, semakin menarik, tapi tanpa terasa kita sudah di penghujung segmen 1 dan bagi para pemirsa UTV dan adik-adik mahasiswa khususnya tingkat 1 Rumput Ilmu Sosial Humaniora, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut. Ya, pemirsa UTV dan adik-adik mahasiswa khususnya tingkat 1 Rumput Ilmu Sosial Humaniora, kembali lagi dalam acara literasi untuk mata kuliah Team Teaching Digital Citizenship. Nah, tadi di segmen awal kita sudah sedikit membahas terkait kenapa sih kok kita penting atau kok kita perlu untuk mempelajari ataupun mengetahui terkait literasi digital gitu ya, beserta dengan banyak kondisi ataupun situasi masyarakat digital di Indonesia khususnya saat ini. Nah, tapi tadi sedikit ada dijelaskan sama Pak Wahyu bahwa meskipun saat ini memang di Indonesia itu sendiri memang sudah memiliki transformasi digital yang berkembang sangat pesat gitu ya, dan literasi digital pun juga otomatis semakin meningkat gitu ya, tapi masih ada tantangan, salah satunya adalah adanya digital divide atau kesenjangan digital gitu ya Pak Wahyu. Nah, ini menjadi salah satu tantangan yang memang dimiliki masyarakat digital di Indonesia gitu. Nah, terkait digital divide itu sebenarnya sudah sedikit kita bahas ya Pak pada saat menjelaskan di bagian pilar digital akses, dan secara lebih detail juga sebenarnya kemarin sudah dibahas gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kemudian digital divide ini dikaitkan dengan pilar di literasi digital, apa sih Pak kesenjangan digital itu sendiri? Ya, kalau kita baca ini kesenjangan digital adalah ketimpangan akses, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK antar individu, kelompok atau wilayah gitu. Nah, jadi kalau misalnya di Jakarta akses internet besar gitu ya, di kampung akses internetnya susah, itu adalah kesenjangan digital gitu. Kalau di kota besar gitu betul. Kalau beberapa orang atau orang-orang yang tinggal di kota besar itu pandai banget menggunakan teknologi digital, kemudian yang di daerah lain ada yang tidak sepandai yang kota besar, itu kesenjangan juga gitu. Ada yang misalnya
pandai menggunakan telepon genggam aja misalnya, ya makin canggih, makin pinter, tapi ada yang telepon genggamnya mungkin masih bersifat konservatif gitu ya. Nah itu juga kesenjangan. Gitu. Jadi kesenjangan digital itu bisa terjadi pada berbagai level, bisa pada akses perangkat, Betul. gitu ya, bisa pada koneksi internet. Bisa pada literasi digital itu sendiri, gitu, hingga dapat hingga pemanfaatan teknologi untuk produktivitas. Jadi misalnya yang menarik misalnya gini, yang satu daerah internetnya cepat, yang satu lambat, yang satu malah nggak ada akses internet, gitu. Atau misalnya semua infrastruktur sudah dipenuhi, tapi masyarakatnya nggak bisa menggunakan sesuai kompetensi, itu kesenjangan, gitu. Infrastruktur oke, keterampilan menggunakan teknologi oke, gitu, tetapi ternyata etiknya kurang, nah, itu literasi, kayak gitu tuh. Jadi memang ada di berbagai aspek, dan kalau mau komplit ya semuanya harus bisa dipenuhi, bukan cuma satu dua. Kenapa? Soalnya kalau kesenjangan digital itu ada, bisa memperlebar kesenjangan sosial, gitu. Misalnya gue dong pakai HP, lo nggak punya HP, gitu. HP gue dong merek X yang paling baru, yang harganya mahal, HP-mu masih HP jadul misalnya, kan kesenjangan digital. Ekonomi, pendidikan, gitu. Gimana misalnya kita mau memberikan layar monitor atau TV ke sekolah kalau ternyata mungkin guru-gurunya juga nggak tahu cara menggunakan teknologi digital misalnya, atau gimana caranya memberikan pembelajaran daring di sekolah kalau ternyata internet belum ada di daerah situ, gitu. Jadi ada bermacam efek persoalan sosial, ekonomi, dan pendidikan, gitu. Kita kasih akses internet, masyarakatnya punya cukup uang nggak untuk beli teknologinya, gitu. Betul. Ada teknologi, ada internet, serba salah. Internet kan kita belum gratis kan, nggak bisa kayak di luar negeri. Aksesnya udah ada, internet harus bayar. Mereka kadang-kadang buat makan aja masih susah, boro-boro internet, nah, kan nggak bisa makan pakai sinyal internet misalnya, kayak gitu. Jadi ada persoalan kompleks yang memang harus dipenuhi satu demi satu, gitu loh, supaya digital divide ini menjadi lebih terkikis, gitu. Nah, faktor penyebabnya pertama adalah infrastruktur teknologi informasi komunikasi yang tidak merata, gitu. Kebanyakan infrastruktur ini dibangun di daerah-daerah yang memang padat penduduk, dengan asumsi roda perekonomiannya lebih jalan di situ. Tapi kan bukan berarti mereka yang tidak padat penduduk tidak punya hak hidup yang sama. Betul. Untuk bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik, gitu. Kemudian keterbatasan ekonomi yang kayak gini kan memang agak susah ya. Kalau infrastruktur pemerintah bisa support, tapi kalau ekonomi itu kan memang person by person, gitu ya. Semua udah dikasih, tapi ternyata secara ekonomi mereka belum cukup mampu untuk menyediakan infrastruktur pribadi, gitu. Betul. Kemudian semuanya udah ada, atau literasi digitalnya rendah, gitu. Jadi kadang-kadang kita suka ngelihat di beberapa daerah tertentu mungkin yang level pendidikannya belum sebaik di tempat lain, tapi sudah bisa catch up sama teknologi, uang pun ada, tapi kan makainya juga agak berisiko ya, sembarangan, berisiko. Betul. Kemudian ini dia, usia dan latar belakang pendidikan ini memang di berbagai riset sudah ngasih tahu, Bu, kelompok muda itu lebih friendly menggunakan teknologi digital, gitu. Ya, mereka lebih pandai dibanding kelompok usia tua. Orang tua itu tidak catch up mereka menggunakan teknologi. Tapi di persoalan etik, orang tua lebih hati-hati, lebih aware sama persoalan etik dibanding yang muda, gitu. Pendidikan juga begitu, terutama pendidikan zaman sekarang ya, yang memang ketika menuntut ilmu itu banyak terkait dengan perkembangan teknologi. Jadi semakin berpendidikan, semakin tinggi pendidikan, biasanya juga semakin connect sama perkembangan teknologi, gitu. Dan ini
ini persoalan ketimpangan wilayah desa kota itu kan jadi persoalan klasik di negara berkembang seperti Indonesia ya Bu Indah ya. Desa kota, pedalaman tidak pedalaman, karena nanti ada persoalan infrastruktur juga. Mau dibangun tapi juga membangunnya susah karena di pedalaman gitu kan. Memang satu-satu harus dibenahi apanya dulu gimana gitu ya. Kalau enggak nanti semakin berat gitu karena bukan tipikal yang tambal sulam tapi memang harus satu-satu atau berbarengan pelan-pelan gitu. Nah, karena itu kita butuh apa Bu Indah? Butuh literasi. Ya, jadi artinya literasi digital. Betul. Nah, artinya kesenjangan digital itu yang kemarin juga sempat dibahas memang terjadi di beberapa aspek gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi terkait dengan infrastruktur yang nggak merata, artinya akan ada kesenjangan digital dari segi akses. Artinya mereka yang tinggal di misalkan tadi kayak mereka yang tinggal di kota dengan mereka yang tinggal di desa pasti punya kesenjangan dalam mengakses gitu ya Pak. Nah, tapi ternyata kesenjangan digital itu bukan dari pilar akses saja, tapi ternyata dari pilar literasi juga. Artinya meskipun sama-sama punya akses yang seimbang atau setara, tapi bisa jadi juga ada kesenjangan. Kesenjangannya dari mana? Ya terkait sama keterampilan maupun kemampuan individu dalam penggunaan ataupun pemanfaatan teknologi gitu ya. Gitu. Nah, hal itu yang membuat kita hari ini gitu ya mempelajari terkait sama literasi digital. Nah, sebelum lebih lanjut nih tadi Pak Wahyu udah sedikit kasih di slide itu terkait literasi. Sebelum kita spesifik tentang digital literasi Pak Wahyu. Sebenarnya literasi itu secara terminologi gitu ya, secara arti itu apa sih? Apakah hanya kita bisa dan kita mampu memahami, bisa mengoperate, bisa mengakses atau apa? Ataupun sebenarnya literasi itu tidak hanya bagaimana kita paham atau tahu gitu, tapi bagaimana kita mengadopsi, mengaplikasikannya, atau seperti apa sih sebenarnya makna literasi itu sendiri Pak Wahyu? Baik Bu Indah, nah kalau kita bicara literasi di layar monitor itu sebetulnya sudah ada kata kunci yang menjelaskan semuanya. Misalnya kalau kita bicara tentang definisi literasi itu apa sih? Literasi itu kemampuan seseorang dalam memahami, gitu ya. Kemudian mengevaluasi dan menggunakan informasi dari berbagai sumber efektif. Jadi ini multidimensional Bu Indah. Jadi kita nggak cuma sekedar bisa, ya, tapi juga bukan cuma menggunakan, tapi memahami dan mengevaluasi. Literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca atau menulis, tapi juga mencakup berpikir kritis dan komunikatif sebetulnya. Literasi merupakan dasar penting dalam pembentukan individu yang cerdas, kritis, dan aktif dalam masyarakat. Nggak bisa kita itu jadi pinter kalau kita nggak punya literasi yang baik gitu. Tingkat literasi yang tinggi mendukung partisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan sebagainya. Ya, literasi itu adalah kemampuan yang mendukung perkembangan peradaban. Orang jadi makin pintar. Bukan cuma sekedar knowing how to use, tapi tahu batasan-batasan yang perlu dikedepankan untuk setiap kompetensi yang ada. Betul, gitu. karena kata kuncinya ada memahami, mengevaluasi, dan juga menggunakan informasi ya Pak. Kalau memahami kan itu bukan hanya sekedar tahu, tapi memahami itu misalkan mengerti ataupun paham bedanya A dengan B misalkan gitu. Itu kan di level paham ya, bukan hanya di level tahu. Tapi ternyata tidak hanya di level paham aja, tapi juga di level kemampuan untuk mengevaluasi. Artinya kan kita harus bisa compare, kita harus bisa tahu plus minusnya apa, manfaat dampaknya apa, dan yang terakhir adalah menggunakan informasi dari berbagai sumber secara efektif, yang akhirnya tadi karena kita sifatnya compare, evaluasi gitu ya. Artinya kita harus melihat ataupun meninjau dari banyak possibility ataupun dari banyak source sumber ya Pak, yang sehingga nanti di hasil akhirnya pun hal yang kita lakukan efektif. Artinya ya memang udah paling baik dari segala hal yang memang kita lakukan. Contohnya misalkan mungkin ya kalau saya bisa contohin, artinya ketika kita mau posting gitu ya Pak, kita nggak hanya paham bagaimana caranya untuk langkah-langkah posting aja ya sih Pak, tapi kita juga bisa evaluate
Artinya mana yang boleh, mana yang sebenarnya nggak boleh ditampilkan, mana yang bagus, mana yang enggak. Kalau Atau saya posting ini konsekuensinya apa? Kalau saya gitu. posting ini manfaatnya ada kemana ya? Kemudian Iya. aturan-aturannya terus tulisannya harus seperti Seperti apa? apa? Yang dimana kita harus ambil dari berbagai informasi, ya kan? Berarti kita harus tahu dulu aturan ITE kayak Iya. apa, kita harus tahu dulu norma sosial Betul. itu seperti apa, tanggung jawab kita sebagai masyarakat digital apa, sehingga pada saat nanti hasil endingnya adalah posting, artinya sesuatu yang diposting yang kita post atau yang kita publikasikan dalam media sosial itu adalah sesuatu yang memang betul-betul kita bisa pertanggungjawabkan dan memang hasil akhir dari evaluasi pemahaman kita dan peninjauan terhadap banyak hal gitu ya. Nah itu adalah mungkin salah satu aplikasi literasi gitu ya Pak Waya. Iya. Gitu. Posting Berarti, sesuatu itu bukan perilaku refleks yang dilakukan yang tanpa enggak, berpikir. betul. Makanya kan ada kata kunci juga berpikir kritis ya Iya. di literasi itu. Padahal posting itu cuma satu dari Sekian banyak bentuk perilaku manusia pada saat menjadi literasi. warga negara Betul. digital. Betul. Oke. Nah, literasi itu kan sebetulnya bagian dari proses pembelajaran ya Bu Indah ya. Gitu. Penguasaan sesuatu yang sifatnya banyak di level kognitif gitu. Jadi kalau kita bicara tentang literasi, kita belajar tentang learning gitu ya, deep learning, kita bisa tahu banyak hal. Kita kaitkan dengan literasi ya. Not only the development of fundamental competencies tuh, tapi juga penting bagaimana kita bukan cuma mengembangkan kompetensi, tapi sampai sejauh mana kompetensi itu bisa membuat kita bertahan, berkembang dan berevaluasi dalam tantangan zaman kan kayak gitu. Itu tuh udah deep learning tuh. Betul. Gitu ya. Ini udah beyond personal gitu ya. Di situ ada berbagai aspek yang kita integrasikan sehingga kita bisa jadi orang yang lebih baik. Jadi kayak gimana misalnya kita menggunakan teknologi bukan cuman kita dapat fun, tapi itu bisa membantu kita bertahan hidup, bisa membantu kita meningkatkan tingkat perekonomian misalnya, itu baru namanya deep learning gitu. Jadi ada efek di dalam kehidupan kita sebagai personal penggunaan teknologi itu. Nah, kalau kita bicara tentang deep learning gitu, ada beberapa indikator atau aspek yang bisa kita kedepankan. Yang pertama karakter gitu ya. Karakter itu terkait dengan kualitas interpersonal di dalam keterkaitan supaya kita bisa bertahan dan turut berkembang gitu. Di situ ada grit. Grit itu sama kayak hardiness Bu Indah. Grit itu tekun ya. Tekun, Grit betul. itu tekun, tenacity. Kayak menyerah gitu Iya, betul. Tenacity, perseverance itu nggak goyah gitu ya. Resilience, reliability dan honesty, karena ya kalau kita belajar menggunakan teknologi kan memang nggak gampang gitu. Selalu ada kendala. Nah, sampai sejauh mana kita mau mengembangkan, memaksimalkan kemampuan dan daya tahan kita untuk belajar gitu. Kemudian ada persoalan citizenship, ya, thinking like global citizens gitu, considering global issues based on a deep understanding of diverse values. Jadi kalau kita mau berperilaku secara digital di dunia internet, nah karena internet itu kan menerobos batas ruang dan waktu gitu ya. Jadi ya perilaku kita jangan lokal kalau pakai internet. Perilaku kita tuh pola pikir kita juga harus global gitu loh. Jadi kita ikut jadi lebih dewasa, kita jadi lebih aware gitu ya. Jangan terlalu lokalitas kalau doing something global gitu. Kemudian ada collaboration. Ya, collaboration di sini tuh merujuk pada kapasitas untuk bekerja sama dengan orang lain yang mungkin berasal dari daerah yang berbeda, zona waktu yang berbeda, gitu, latar belakang yang berbeda, dan ini tuh harus terbuka mindset kita, apalagi teknologi ngedukung ini, gitu loh ya. Kemudian ada communication, gitu ya, mastery of three influences, digital, writing, speaking, gitu.
Jadi kebayang kita bukan cuman harus baik secara digital, tapi kita juga harus punya kemampuan menulis yang juga baik gitu, minimal beretik gitu ya, atau speaking gitu ya, karena itu kan daily activities kita gitu loh, menulis dan berlisan dengan orang lain gitu. Bukan berarti misalnya kalau kita berkomunikasi secara digital, terus kita juga bisa menggunakan cara yang sama kayak kita ngomong sehari-hari tatap muka gitu. Ada batasan-batasan yang harus kita tahu dan kembangkan di situ. Kemudian ada creativity gitu ya, entrepreneurial eye for economic and social opportunities gitu. Jadi kita bisa mengembangkan, kalau kita betul-betul bisa menggunakan teknologi secara maksimal atau secara proporsional gitu. Kita bisa mengembangkan kreativitas misalnya. Kita bisa bikin apa, kita bisa dapat apa yang bisa kita perbuat. Minimal buat kehidupan kita untuk jadi sesuatu yang orang yang lebih baik lagi gitu kan. Kesempatan-kesempatan apa secara sosial dan ekonomi yang terbuka dari perkembangan digital ini. Kayak dulu misalnya orang kayak Mark Zuckerberg misalnya ngide bisa bikin Facebook gitu kan. Di saat orang lain mungkin kalau ada internet nggak bikin apa-apa, tapi dia bisa creating something gitu, ya, yang mungkin bisa membantu memajukan relasi sosial peradaban gitu kan, terlepas dari dua sisi mata uang teknologi digital gitu. Kemudian ada critical thinking, nah ini juga menarik Bu Indah. Critically evaluating information and arguments gitu. Jadi semua yang ada, kalau kita mau jadi individu yang memang deep learning terhadap perkembangan teknologi, berarti kita juga harus bisa mengembangkan berpikir thinking tentang berpikir kritis tentang informasi-informasi dan argumentasi yang kita dapat di dunia maya, di dunia digital gitu. Kita harus bisa ngelihat seeing patterns gitu ya. Apalagi kan kita dikendalikan sama algoritma nih gitu. Kenapa ya yang muncul di wall saya kok ini lagi gitu kan. Kita harus bisa ngelihat pola-pola itu gitu loh. Kan kayak dulu di James Bond itu kan filmnya James Bond apa tuh yang bisa mengendalikan media itu akan mengendalikan dunia. Apalagi sekarang medianya udah bukan cuma media cetak, tapi yang udah digital gitu, yang menerobos batas wilayah, waktu gitu kan. Dan connection, construction, meaningful knowledge gitu. Kita bisa dapat banyak hal, nggak usah muluk-muluk deh gitu. Dari internet lah kita bisa mencari berbagai alasan kenapa kita melakukan hal ini, dan tetap juga harus peka ya terhadap konsekuensinya gitu, dan applying it in the real world gitu. Jadi kita bukan cuma bisa dapat ide, tapi kita juga dapat informasi how to do-nya gitu di dunia nyata gitu kan. Contoh sederhana yang nggak usah neko-neko gitu ya, nggak usah bicara tentang pola IC itu apa gitu, kayak Bu Indah, aduh saya pengen masak nih sekarang, buka YouTube, kita udah tahu tanpa lihat resep-resepan, siapkan 1 sendok terus cara masaknya gini-gini, informasi tulisan ada, visual ada gitu kan. Nah itu kan pembelajaran yang luar biasa. Jadi ada yang kalau Bu Indah lihat di IG itu kan, Bun bisa nggak ingredientsnya ini diganti wah kalau kayak gini tuh nanti kayak gini loh efeknya kayak gitu. Itu kan juga critical thinking ya, artinya kita belajar untuk melihat banyak hal itu secara kritis gitu. Nah, artinya nih Pak Wahyu, sebenarnya kan kemampuan baik karakter, citizenship, collaboration, communication, creativity sampai critical thinking ini sebenarnya adalah keterampilan dan juga tidak hanya pengetahuan tapi juga keterampilan yang harus dimiliki, karena literasi itu tadi seperti Pak Wahyu bilang tidak bisa dipisahkan dari proses pembelajaran gitu ya, dimana kalau kita bahas terkait sama belajar itu kan sebenarnya sederhananya dari yang nggak tahu terus bisa jadi tahu gitu ya belajar. Iya. Nah, tapi kalau literasi ini kaitannya bukan hanya dari yang tahu terus jadi dari yang nggak tahu terus jadi tahu, tapi literasi itu adalah salah satu pembelajaran yang sifatnya mendalam atau deep learning gitu ya, yang tadi Pak Wahyu sampaikan bahwa sifatnya ini adalah tidak hanya
pengembangan pengetahuan, tapi juga terkait keterampilan yang kemudian dikombinasikan dengan pengetahuan supaya apa? Supaya tadi ya manusia tetap bisa bertahan untuk tetap mengikuti perubahan zaman yang ada. Nah, keenam keterampilan ini sebenarnya termasuk terkait peningkatan keenam hal ini adalah termasuk tadi ya Pak, pengembangan keterampilan yang dikolaborasikan dengan pengetahuan gitu ya. Ada di awal tuh ada pasti karakter ya gitu, berarti kan terkait kualitas personal individu gitu kan, terkait bagaimana hubungan individu secara interpersonal di collaboration sama citizenship gitu ya, dan juga terkait sama kemampuan kognitif individu tadi terkait dengan critical thinking gitu ya. Jadi memang sebenarnya kalau kita bahas literasi ini secara lebih mendalam, tadi keywordnya udah ada beberapa ditambah dengan pemahaman dari sisi deep learning ini. Artinya literasi itu sebenarnya nggak hanya dari yang saya tahu kok saya bisa, tapi beyond dari sekedar itu gitu ya Pak. Yeah. Menarik sekali nih karena ternyata pembelajarannya cukup mendalam nih tentang literasi ya Pak. Next Pak, artinya kalau kita kemudian aplikasikan dalam dunia digital gitu ya, artinya digital literasi itu sendiri sekarang apa Pak? Tadi mungkin sedikit contohnya sudah Bapak jelaskan sih, tapi kalau kita rangkum secara menyeluruh melalui sebuah definisi gitu Pak, digital literasi itu sebenarnya apa sih Pak? Ya, kalau kita bicara digital literasi, ini pengantar ya Bu Indah ya untuk ke segmen berikutnya. Betul. Supaya lebih mendalam. Digital literasi itu berarti kemampuan kita untuk bisa menguasai secara kognitif, secara kompetensi dan batasan-batasan etik tentang penggunaan teknologi digital, apapun teknologinya gitu. Jadi bukan cuma sebatas HP, komputer, sosial media, AI, robot, bisa banyak hal. Bukan cuma kita belajar how to operate it, how to use it, tapi juga batasan-batasan yang harus kita pahami sampai sejauh mana kita boleh, nggak boleh, pantas, nggak pantas. Terus kalau saya harus begini, nanti konsekuensinya apa buat orang lain dan saya, kayak gitu. Jadi memang lebih komprehensif persoalan digital literasi itu di situ, gitu loh. Baik Pak Wahyu, ini menarik sekali karena nanti mungkin di segmen berikutnya kita akan membahas lebih mendalam dan secara lebih spesifik terkait sama digital literasi gitu ya Pak. Ya. Apa aspeknya apa aja sih Pak kalau digital literasi itu artinya orang bisa ngapain aja gitu ya? Apa yang membangun atau bagian apa yang dalam diri individu yang kemudian bisa membangun sehingga bisa punya digital literasi secara utuh dan lain sebagainya gitu. Ini sangat menarik sekali. Ya. Baik Pak Wahyu, tanpa terasa ternyata kita sudah di ujung segmen kedua gitu ya, dimana tadi di segmen kedua kita membahas terkait kesenjangan digital dan juga makna ataupun definisi dari terminologi literasi itu sendiri gitu ya. Yang sebelum nanti di segmen terakhir kita akan bahas secara spesifik tentang komponen-komponen maupun aspek dari digital literasi. Baik para pemirsa TV dan juga adik-adik mahasiswa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah jeda berikut. Ya baik pemirsa TV dan adik-adik mahasiswa khususnya tingkat 1 Rumput Ilmu Sosial Humaniora, kembali lagi di segmen ketiga dalam acara literasi untuk mata kuliah Team Teaching Digital Citizenship. Nah tadi sedikit banyak sudah kita bahas terkait sama kesenjangan digital di segmen 2 dengan juga definisi literasi secara umum gitu ya, yang kita pelajari bahwa ternyata literasi itu bukan hanya sekedar proses pembelajaran yang dari tahu jadi nggak tahu atau hanya cuma paham deh caranya, tapi ternyata lebih ataupun beyond dari sekedar hal itu, dimana memang ditujukan nantinya adalah bagaimana individu bisa mengikuti perubahan maupun perkembangan zaman gitu ya.
Nah, secara spesifik tadi kita sudah sedikit di sounding sama Pak Wahyu gitu ya terkait definisi digital literacy. Jadi terkait sama berbagai keterampilan-keterampilan yang tidak hanya tahu bagaimana untuk penggunaan tools ataupun alat-alat teknologi gitu ya, tapi juga adalah kapasitas untuk secara kritis gitu ya dan secara secara kritis dan juga secara bertanggung jawab untuk terikat di dalam lingkungan online atau lingkungan digital gitu. Jadi ya untuk menjadi warga negara digital yang baik ya berarti ini literasi digital penting banget ya Pak. Betul Bu. Nah ini ada kalau dilihat dari tayangan nih ada definisi dari UNICEF tahun 2017 ya terkait sama digital literacy itu. Jadi ya digital literacy itu refers not only bukan to apply technical skills necessary to use and access the internet, but also to the capacity to critically confidently engage with the online environment. Jadi kata-kata penggunaan kritis itu selalu ditekankan. Jadi bukan cuma sekedar pakai gitu, tapi yang makainya pakai mikir. Betul. Gitu. Makanya jadi keyword literasi juga tadi itu Pak, berpikir kritis ya kan. Gitu. Nah, ini ada salah satu survei, tapi memang survei tahun 2020 ya Bunda. Ada beberapa aspek yang diukur, misalnya informasi, literasi, komunikasi kolaborasi, keamanan, kemampuan teknologi gitu. Yang paling rendah dari 4 aspek itu adalah literasi gitu loh. Jadi kita bisa tahu untuk pengguna internet, tapi ini 6 tahun yang lalu ya, data memang harus diupdate. 6 tahun yang lalu itu yang paling bisa dikembangkan adalah literasi gitu. Jadi kemampuannya tinggi, skornya 366 gitu, tapi literasinya cuma 317 gitu. Kebanyakan dipakai buat komunikasi dan faktor personal gitu. Makanya kolaborasinya juga cuma 338 gitu. Saat itu ya gitu. Nah, ini sebetulnya jadi ruang yang besar buat teman-teman dosen, buat teman-teman mahasiswa untuk bikin riset ini. Kenapa kok literasinya rendah? Kenapa kebanyakan internet itu dipakai untuk pemenuhan kebutuhan personal misalnya? Kenapa internet tidak banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia yang bentuknya adalah relasi-relasi kerjasama gitu. Ya kita jangan bilang kalau konteksnya perusahaan gitu ya, kayak digital meeting atau segala macam. Tapi kalau nggak konteksnya perusahaan, emang kita mau kerjasama secara online gitu ya, meeting online dengan orang yang baru dikenal atau segala macam ya kayak gitu. Nah ini menarik gitu. Jadi artinya memang literasi digital, literasi tentang data, how to use the data itu betul-betul menjadi hal yang bisa dikembangkan gitu ya, terutama di masyarakat kita. Nah kalau kita bicara Bu tentang digital literasi, kita bicara tentang apa aja sih sebetulnya termasuk digital literasi gitu kan? Bagian-bagian atau komponennya apa sih yang membangun kemudian individu bisa punya digital literasi gitu ya. Nah, yang pertama kita bicara tentang information literacy gitu ya. Kalau di internet tuh misalnya, kamu kok bisa dapat info itu tuh taunya dari mana gitu kan? Aku nanti mau buka puasa bersama nih di ini gitu. Alamatnya di mana ya? Lo ketik aja langsung nama restorannya, nanti kan lo dapat informasi, lo bisa cek mapnya apalah nah kayak gitu. Locating sources gitu ya, analyzing, synthesizing the materials gitu. Gue dapat informasi tentang ini nih gitu. Setelah saya cek sahih kok informasinya, sumbernya terpercaya gitu. Nah, itu information literasi gitu loh. Jangan cuma sekedar retweet gitu ya, jangan cuma sekedar reshare gitu. Dicek sumber informasi bener apa enggak gitu. Ini dari profesor dokter sekian, ada nggak orang itu? Jangan cuma nama biasa misal gitu. Salah satu hoax kesehatan itu kan selalu menyertakan nama tokoh, profesor dokter siapa gitu di bawah gitu. Kalau dicek orangnya nggak pernah ada, namanya juga
cuma nama-nama gabungan gitu. Betul, Nah, itu betul. tuh harus dicek gitu. Kemarin itu ada, sekarang kan lagi heboh tentang informasi bahwa tuberkulosis itu bisa disembuhkan dengan herbal gitu kan. Nah, Iya, yang iya. ngomong dokter hewan pula gitu kan. Nah, para pendukungnya itu udah bilang, baca aja nih jurnal di sini gitu. Terus Iya, betul. orang bilang gini, jurnalnya apa, doinya berapa gitu. Iya, betul. Jadi ya itu harus kalau kita mau ngasih argumentasi, baca ini seret. Nah, misalnya kayak gitu. Betul. Itu yang harus bisa dikedepankan, using and citing ethically gitu. Udah kok saya udah merujuk pada sumber yang benar, tapi cara nulisnya udah benar belum? Iya. Gitu Kita harus kan. tetap menyertakan ya, misalkan ketika kita mencatut sebuah informasi gitu ya dari sumber digital manapun gitu ya, untuk salah satunya secara etika kita tidak menerapkan etika digital ya, kita harus nulis ya Pak. Sebenarnya kita tuh nulis itu tuh kan bukan dari hasil pemikiran kita, tapi hasil pemikiran orang lain yang kita ambil atau kita catut yang kemudian kita taruh, dan itu harus secara etika ya memang harus dikasih. Itu tuh menurut siapa, itu katanya siapa, Betul, dan betul. dia tuh dari mana dapatnya gitu ya. Salah ibaratnya kayak satu gitu. problem di teman-teman yang sedang menulis tugas akhir itu adalah misalnya menyebutkan suatu sumber seolah-olah dia baca sendiri sumber itu. Betul. Gitu. Padahal enggak. Enggak. Kalau kita di level dosen kan kita udah kenal tokoh-tokoh ya gitu. Iya. Misalnya dalam 1965 tahun segitu bukunya belum ada. Terus dia dapat itu dari mana gitu kan? Betul. Dia citingnya gimana caranya gitu. Jadi kadang-kadang coba abis itu saya dikasih PDF-nya deh supaya tahu kamu betul-betul. Jadi ada persoalan etik secara informasi ya, mencari sumber, menganalisa, kemudian memastikan bahwa sumber yang kita gunakan itu adalah sesuatu yang sahih. Betul. Gitu kan, nggak bohongan. Betul. Gitu. Kemudian menyitat secara etis gitu, itu adalah information literacy. Nah, sama ini ya Pak, mungkin ada beberapa kalau mungkin sekarang karena zamannya sudah AI ya Pak, ketika kita mencari di open source search engine gitu ya, kita ketik satu misalkan, terus keluarkan banyak definisi gitu ya. Nah itu kan sebenarnya kita nggak boleh main copy paste ataupun langsung menginternalisasi definisi ataupun informasi yang disampaikan kan, karena sebenarnya meskipun dia tampil dari AI, itu kan sebenarnya AI juga menyertakan tuh di akhir sebenarnya sumbernya itu dari mana. Betul. Kalau kita memang punya si digital literacy terkait sama information literacy, harusnya kita klik tuh ya Pak sumbernya. Jadi kita dapat sumber aslinya. Betul, gitu. betul. Ya sesederhana itu sebenarnya ya. Jadi nggak cuman search, oh ini oke, copy paste, nggak kayak gitu ya. Iya. Tapi lebih ke arah critical thinkingnya apa dan lain sebagainya. Kan ChatGPT sendiri kan beberapa waktu yang lalu kan pernah dituntut publik sama publisher besar kan gitu. Betul-betul generatif information tapi tanpa disertakan sumber. Akhirnya untuk menghindari tuntutan itu, jadi setiap dia menjelaskan pertanyaan itu, mereka banyak juga menyertakan sumber asli gitu ya. Terus ya kita yang harus pakai, kewajiban dia udah selesai untuk nyertain sumber asli gitu. Betul. Oke, berikut ini computer literasi Bu Indah gitu ya. An understanding on how to use computers and application software for practical purposes. Nah kalau kayak gini kayaknya teman-teman udah pada jago ya. Betul. Cara pakai laptop, cara pakai HP gitu ya. Betul. Di sini oke lah kalau computer literasi udah oke. Kemudian media literacy, series of communications competencies. Kompetensi komunikasi. Including the ability to access, analyze, evaluate, and communicate information in a variety of forms, including print and non-print messages gitu. Cara kita ngedapetin print non-print, cara kita memperlakukan, cara kita membahasakan, misalnya kalau kita misalnya dapat sumber yang print out itu harus gimana, cara memperlakukannya seperti apa gitu ya. Ini mungkin masuk juga kayak tadi contoh yang terkait postingan ya Pak, Ya, karena kan mengkomunikasikan kan. Betul, dan itu sifatnya non-print Betul. gitu.
gimana caranya kamu dapat kutipan itu dari mana? PDF-nya nggak ada Pak. Yaudah kalau gitu dapatnya dari mana kalau nggak ada print outnya gitu kan? Berarti kan dia dapat informasi yang non print gitu. Jadi ini kayaknya sih memang sesuatu yang lebih spesifik ya dibanding yang tadi di awal gitu. Iya, betul. Kemudian communication literasi, nah ini khusus kalau yang ini adalah media literasi, yang ini adalah communication literasi. Kita sebagai pembelajar harus bisa berkomunikasi secara efektif sebagai individu. Saya sama Bu Indah atau saya sama teman-teman rekan kerja dalam satu tim misalnya gitu. Terutama in using publishing technologies gitu, ya kan? Mungkin ada teman kita yang nggak terlalu pandai, mungkin ada teman kita yang justru pinter banget pakai komputernya, using database, spreadsheet, drawing tools dan sebagainya macam. Nah itu gimana komunikasinya? Ajarin dong, atau cara kita menyampaikan hasilnya ke orang-orang awam seperti apa? Penyajiannya, gitu kan? Penyajiannya gitu ya. gitu. Bentuk tabelnya, kok kalau kita bikin tabelnya kok manual banget ya, kayak gini Betul. jelek gitu ya. Tapi ada orang-orang yang secara literasi mereka lebih paham gitu ya Pak. Kan ada beberapa teman kita di IT itu kan memang pinter banget ya kalau mengolah data, tampilan visual digital gitu. Nah, bukan cuma sekedar diolah, gimana caranya mendeskripsikan hasil dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam. Itu kan problemnya di situ. Gitu. Makanya kalau dalam tim kerja itu saling nutupi, nanti siapa yang ngolah data, siapa yang membahasakan hasil misalnya. Ya, jadi nggak cuma sekedar output elektronik aja, tapi juga bisa bunyi, bisa dipahami oleh orang-orang lain gitu. Kemudian ada teknologi literasi gitu ya. Nah kalau ini beda. Kalau yang ini kan komputer how to use gitu. Kalau yang teknologi literasi itu improve gitu ya dari penggunaan itu. Misalnya saya bisa menggunakan Canva misalnya, itu adalah komputer literasi. Terus kok lu bisa bikin flyer riset cakep banget, itu teknologi literasi. Kita bisa mengembangkan kemampuan menggunakan teknologi untuk improving pekerjaan kita, personal life kita. Gitu. Kayak kemarin tuh salah satu tim riset saya, dia bikin flyer riset bagus banget sih, ini bikin dari mana? Kayak ini di ChatGPT nggak bisa deh. Oh, saya bikinnya dari Gemini misalnya kayak gitu. Wah, keren banget. Berbayar nggak yang Gemininya? Enggak gitu. Lah, nggak berbayar aja kamu bisa bikin sebagus ini gitu. Nah, jadi itu adalah persoalan teknologi literasi, di mana penggunaan teknologi itu bisa kita kembangkan bukan cuma untuk belajar, tapi untuk jadi produktif, mengembangkan dan memaksimalkan kinerja kita gitu loh. Kalau cuma sekedar bisa menggunakan, itu levelnya masih di computer literacy gitu. Oke, kemudian yang terakhir ini menarik. Terakhir bukannya Bu Indah ya? Adalah visual literacy gitu ya. The ability to read, interpret, and understand information presented in pictorial or graphic images gitu. Ini kan problem banyak orang sebetulnya, termasuk kita juga punya masalah di sini kalau kita ngelihat tabel, ngelihat gambar, infografis gitu ya, ini maksudnya apa ya gitu loh. Itu kita harus punya kemampuan visual literasi di situ. Jadi kita bisa membaca tabel dengan baik, kita bisa membaca infografis dengan baik, kita bisa membaca data-data visual. Udah capek-capek dibikinin secara visual gitu kan, kita juga harus baca daripada angka-angka doang gitu ya. Nah, ini adalah beberapa kompetensi dalam digital literasi yang bisa dikembangkan di situ gitu. Nah, ada 6 ya Pak, kalau tadi saya hitung ada information literacy, kemudian computer literacy, media literacy, communication literacy, teknologi literacy, sama yang terakhir adalah visual literacy. Kalau information mungkin tadi secara umum ya bentuk informasinya. Nah, kalau visual nih spesifik pada bentuk-bentuk informasi yang memang disajikan dalam bentuk gambar, tabel. Di mana memang pada akhirnya kalau kita punya kemampuan visual literasi membentuk kita dalam si communication literacy. Jadi sebenarnya antara
komponen ini juga saling Saling berkait, terkait. betul. Betul. Kayak tadi terkait sama computer literasi sama teknologi literasi ya. Bisa makainya tahu yaitu computer literasi, tapi bisa make untuk meningkatkan ya itu berarti si teknologi literasi. Menarik banget nih Pak. Nah, terus ini berikutnya apa nih Pak? Terkait intersecting area Iya. of digital literacy. Jadi secara garis besar kalau kita bicara tentang digital literasi, kita bicara tentang teknologi, etik, sama kognitif gitu. Nah, 3 hal ini itu saling terkait satu sama lain, support satu sama lain di dalam digital literasi. Misalnya kalau teknologi, exploring new technological context in a flexible way gitu. Jadi kita bisa terus belajar teknologi-teknologi baru atau teknologi lama yang kemudian terus berevolusi dan berkembang, jadi meningkatkan kemampuan kita gitu. Kemudian kognitif itu kita bisa mengakses, bisa melakukan seleksi terhadap apa yang mau kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Kemudian evaluasi kritisnya, kalau saya pakai ini kurang bagus, saya bisa pakai yang mana gitu ya. Itu aspek kognitif. Baru yang terakhir yang paling penting kalau buat saya itu adalah persoalan etik gitu loh. Jadi gimana kita menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Secara bertanggung jawab itu kalau buat saya lebih besar daripada cuman sekedar menggunakan untuk kepentingan diri sendiri. Betul. Gitu. Berarti ada faktor eksternal, kepentingan orang lain, masyarakat yang dirugikan apa enggak sih kalau saya begini gitu. Nah, ini tuh apa ya, jadi satu gitu. Betul. Jadi satu paket yang harus dipikirkan. Jadi digital literasi itu terkait sama 3 hal ini, menggunakan teknologi secara kritis dan ada persoalan etik di situ. Nah, gitu. berarti tadi Pak terkait dengan komponen-komponen yang ada pada digital literacy yang ada 6 komponen tadi, sebenarnya artinya hampir di setiap komponen ini entah menggambarkan teknologi, entah menggambarkan ethical, entah menggambarkan kognitif atau menggambarkan kolaborasi dari beberapa area dalam digital literacy ya Pak. Ya. Artinya kalau kita mau lihat tadi mungkin beberapa komponen kemampuan literasi gitu, ada visual, komputer dan sebagainya. Nah, kalau di intersecting area ini adalah terkait sama aspek apa dalam diri manusia yang kemudian membentuk sebuah digital literasi. Berarti kita nggak hanya teknologikal yang nggak hanya update, kita nggak hanya bisa mengakses dan bisa menseleksi, tapi juga kita bisa berpikir kritis tadi ya, dan jangan lupa disertai dengan responsible way ya, dengan rasa tanggung jawab pada saat melakukan ataupun mengakses dan lain sebagainya yang berkaitan dengan memang di dunia digital gitu ya. Oke, itu menarik banget. Kalau contoh menarik kayak gini Bu Indah, kayak di IG gitu atau di X gitu ya. Oh, saya bagi nih link untuk bisa nonton film gratis gitu. Betul. Itu teknologi sama kognitifnya terpenuhi, etiknya enggak. Iya, gitu betul. loh. Ya kan? Betul. Dia berbagi, saya kasih ya tips untuk bisa mendapatkan film gratis gitu. Tipsnya itu kan teknologi, ada kognitif, etiknya enggak. Jadi sering ditinggalin yang kayak gini-gini. Betul. Ngajarin boleh, tapi gimana nggak ngajarin yang buruk? Apalagi itu kan di ruang publik. Betul. Ada norma yang kita jelas kita langgar sih kalau kita ngajarin hal buruk di situ. Atau sekedar kita cuma forward message gitu ya, forward pesan tanpa berpikir kritis, ini benar nggak, ini hoax atau bukan gitu, apa selektif, udah gitu nggak bertanggung jawab lagi ya Pak. Berarti kan cuma sisi teknologi kali aja, cuma mampu untuk forward secara usingnya, tapi etikal dan kognitifnya kemudian ditinggalkan. Iya, gitu ya. komen yang enggak, hate speech gitu, begitu udah dikritik dia ngilang. Betul. Kayak gitu. Tapi biasanya ada juga nih Pak yang etikalnya dapat, kognitifnya dapat, tapi teknologikalnya ketinggalan. Biasanya usia-usia yang sudah teknologi bisa dikejar. betul. Karena kompetensi bisa dipelajari, Betul. tapi etik itu butuh waktu. Betul. Itu persoalan moral, bukan persoalan ability gitu. Kalau etik tuh itu yang agak susah. Ya, makanya nanti kita ada salah satu pilar juga ya Pak, digital ethics ya. Iya, khusus. Betul. Khusus. Kita belajar tentang etik gitu. Betul. Nah,
Sekarang kita belajar ini Bu Indah, digital literacy development. Kita mulai dari yang paling bawah. Nah, lagi-lagi paling bawah. Digital competence yang tadi kita barusan omongin, yang namanya skill itu very basic gitu loh. Oh, saya bisa pakai ChatGPT. Kalau cuman sekedar bisa berarti ya baru competence, baru di level yang paling bawah gitu ya Bu Indah ya. Skills, konsep. Saya tahu kok konsepnya gimana. Saya tahu gimana cara harus kalau mau statistik ini pakainya SPSS. Oh, kalau pakai ini pakainya Amos. Oh, ini pakai Literal aja. Itu baru konsep sama approach gitu. Ya, still masih competence, masih very basic gitu. Kemudian ada attitude. Saya kurang nyaman kalau pakai ini karena begini, enakan pakai itu. Itu mungkin informasi yang bisa di-share, tapi still itu adalah masih di level bawah, masih di level competence. Nah, yang berikutnya, yang sudah lebih tinggi itu adalah digital usage gitu ya. Oke, kamu tahu pakai SPSS sudah tahu. Biasanya kamu pakai SPSS untuk apa? Oh, saya mendukung skripsi saya. Oh, ini mendukung riset-riset saya. Itu baru udah di digital usage. Ada di situ kita menggunakan kompetensi pengguna teknologi kita sesuai dengan bidang kita. Kita cari uang. Oh, saya jadi associate researchers misalnya di perusahaan tertentu. Di situ saya ngambil data dan saya mengolah data. Itu namanya profesional. Udah digital usage. Itu one step higher than digital competence. Bukan cuma sekedar how to use, tapi ya make it profesional gitu loh. Nah, yang paling tinggi itu adalah digital transformation gitu. Creating something. Dari kemampuan saya menggunakan SPSS, saya bisa nyiptain ini loh. Nah, itu udah yang innovation itu loh. Kita kalau misalnya orang sekedar bisa make, ya masih di bawah. Make untuk cari uang, usage. Make untuk nyiptain sesuatu yang baru, berguna buat banyak orang, itu udah transformation gitu. Mungkin kalau tadi menarik tuh Pak yang contoh Bapak terkait sama kalau kita pengen bikin riset atau bikin penelitian terus kita nyebar angket atau nyebar kuesionernya dengan satu tampilan yang menarik gitu ya. Tadi Bapak sempat sebut salah satu aplikasinya gitu ya untuk kita bikin tampilan gitu. Misalkan contohnya Canva gitu ya. Nah, kalau di level digital competence artinya saya bisa pakai Canva sesuai dengan template yang ada. Di situ kan banyak template-nya. Itu berarti di skill ya. Skill, competence. Tapi dengan template yang ada, saya bisa mengaplikasikannya untuk kebutuhan tugas kuliah, kemudian kebutuhan riset untuk tugas akhir. Itu berarti digital usage. Gitu. Nah, tapi ternyata karena saya memahami betul bahwa ternyata kalau bikin template ini, kalau mau mau nge-share kuesioner riset misalkan. Ini template-nya masih ada yang kurang nih, ada A, harusnya ada poin ini, ada poin ini. Nah, kita mencoba untuk menginovasikan, membantu researcher lainnya nanti kalau mau bikin bisa nih pakai template ini. Nah, itu udah di digital transformation karena menginovasikan sesuatu yang baru, mengembangkan supaya membantu para researcher lain punya template yang lebih aplikatif. Gitu. Memang udah beda, kerasa ya levelnya ya, Bu ya. Beda. Gitu. Betul. Tapi apapun 1, 2, 3 ini etik itu kan memang nggak ditinggal. Betul. Itu yang jadi jaga kita selalu di dalam koridor. Apapun tujuan penggunaan teknologinya. Biarpun untuk digital kompetensi saya tetap harus pakai etik. Iya gitu. Betul sekali. Oke. Nah ini kayaknya terakhir nih Pak. Kenapa sih digital literasi itu penting? Balik lagi nih Pak sebenarnya menjawab yang di awal. Betul. Yang pertama kan kita juga pengen ya bisa menggunakan teknologi itu secara bermakna. Bermakna itu artinya bukan cuma kebutuhan kita terpenuhi, tetapi ada social impact atau ada kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan dari penggunaan teknologi itu. Bermakna tuh seperti itu gitu. Jadi pakai internet, lu bisa dapat apa dari internet? Saya bisa cari bahan kuliah, skripsi bagus. Saya bisa bantu keluarga dengan
buka marketplace, berdagang secara kayak gitu loh. Itu kan impactful and meaningful gitu. Iya, meringkas waktu. Jadi sisa waktunya bisa digunakan untuk hal yang lain. Ya, gitu betul. Kemudian children's right to education in digital world encompasses. Jadi gini, pembelajaran digital itu bisa membantu banyak anak untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama gitu, ya. Gurunya nggak bisa datang, bisa belajar online. Kemarin kayak pas pandemi, banyak sekali hak-hak yang terhalangi ketika pandemi karena persoalan-persoalan kesehatan. Tapi ketika ada pembelajaran digital, mereka tetap bisa belajar, gitu kan? Ya kayak apa namanya, program kita ini kan asal muasal lahirnya kan dalam pandemi kan, gimana caranya kita tetap bisa memberikan hak belajar untuk teman-teman mahasiswa selama mereka di rumah gitu. Kemudian accelerating digital transformation. Nah, ini ada persoalan accelerating. Jadi setiap orang yang menggunakan teknologi digital itu berhak mendapatkan apa ya, perkembangan dan evaluasi teknologi digital gitu. Ya kalau misalnya kayak dulu orang dulu pakai kalkulator warung gitu ya. Ketika digital transformation udah bikin itu jadi kalkulator Syncos gitu ya. Kemudian ternyata Syncos itu juga udah bisa di HP gitu. Nah, itu kita semua berhak untuk hidup yang lebih mudah dan lebih baik karena perkembangan digital ini gitu. Tetapi kita nggak bisa mendapatkan kegunaan yang lebih maksimal kalau literasi kita tuh nggak nambah gitu loh. Kalau misalnya kayak dulu ketika saya lupa tahun berapa ya Bu Indah ya, ketika masih belajar di sini S1 itu ada lab internet. Di situ internet saya cuma buka untuk MTV gitu ya. MTV itu masih ada. Ya kayak gitu-gitu gitu. Tahun usianya loh Pantar. Tahun usianya ya. Nah sekarang kita udah bisa menggunakan internet untuk banyak hal yang jauh lebih advance. Itu kan berarti ada digital transformation di situ. Dan orang mendapatkan manfaat lebih banyak daripada cuma sekedar berselancar gitu, tapi dapat sesuatu gitu loh. Nah ini adalah gunanya literasi digital. Kalau literasi kita nggak nambah, ya kita juga nggak bisa dapat manfaat yang lebih besar dari teknologi digital gitu. Taunya cuma buka-buka doang, misalnya kayak gitu, ya kan? Gitu Bu Indah. Tadi ya menutup si kesenjangan digital juga yang akhirnya digital transformation-nya akan lebih cepat gitu ya Pak. Oke, berarti ini udah terakhir nih Pak? Betul. Nah habis ini daftar pustaka gitu. Berarti etiknya kepake nih Pak, karena bentuk pertanggungjawaban dalam menampilkan berbagai materi yang tadi untuk bisa diakses lebih lanjut di dalam daftar pustaka. Jadi kita nggak boleh asal ngomong, ini loh ada sumbernya. Ada sumbernya, betul sekali. Ya baik Pak Wahyu, nggak terasa bahwa kita sekarang sudah di penghujung segmen 3 yang artinya penghujung acara literasi untuk mata kuliah Team Teaching Digital Citizenship gitu ya. Dan untuk para pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa yang di rumah gitu ya, mungkin kalau bisa sedikit saya rangkum bahwa hari ini di minggu ketiga kita belajar terkait dengan digital literacy atau literasi digital yang ternyata setelah kita pahami dari awal sampai dengan di segmen terakhir gitu ya, bahwa bukan hanya kemampuan bagaimana kita menggunakan tools atau menggunakan alat-alat digital, tapi juga mencakup bagaimana kemampuan kita dalam berpikir kritis, kita mengevaluasi segala bentuk informasi yang ditampilkan di dalam dunia digital dengan tetap menjunjung tinggi etika digital, yaitu dalam bentuk tanggung jawab dan lain sebagainya, tetap mempertimbangkan tingkat keamanannya gitu, apakah ini baik, aman, atau mungkin ada nanti hal-hal yang memang punya risiko yang besar gitu ya, serta kemampuan kita dalam melakukan adaptasi dengan transformasi teknologi yang ada. Itu kurang lebih mungkin kalau bisa dirangkum seperti itu ya. Dan sebelum mungkin saya mengakhiri acara ini gitu ya, jangan lupa kepada adik-adik mahasiswa khususnya tingkat 1 rumpun ilmu sosial humaniora bahwa setelah tayangan ini adik-adik harus masih mengerjakan kuis di Viklas gitu ya. Dan itu memang akan rutin terjadi di setiap minggu perkuliahan Team Teaching Digital Literasi.
Baik Pak Wahyu, demikian terima kasih banyak atas Terima kasih waktunya, Bu terima Indah. kasih banyak atas sharing dan juga diskusinya terkait dengan digital literasi. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan ya kepada para pemirsa TV dan juga adik-adik mahasiswa di rumah. Tetap semangat, selamat sore dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.